pertemukan gitu, minta duduk bareng supaya aku bisa menyampaikan langsung ke M gitu. Iya. Ya, aku mau mastiin bener nggak kayak gini keadaan mereka yang sebenarnya. Sisi aku mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM. Dia sempet ngebahas masalah itu sama Siapa? M. Nggak solutif juga aku ngomong depan kamera. Apakah itu menjadikan Mama memaafkan aku? Enggak. Ujung-ujungnya cuma kayak orang pembenaran. Apakah itu akan menjadikan M mencabut laporan? Juga enggak. Apakah M itu membuat dengan permintaan maaf itu membuat orang juga jadi memaafkan aku atau nama aku jadi baik? Juga enggak. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Kaget tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Itu kamu? Enggak, kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Kurang jelas kamu. Sehat? Itu dulu. Sehat ya. Alhamdulillah. Terakhir ngobrol di sini, lu sebagai yang tersakiti. Hari ini lu menyakiti katanya, kata netizen. Iya, namanya juga hidup kok. Kita kan nggak bisa request peran kita apa. Lu merasa terjebak gak sih sebenarnya? Gimana ya? Gimana ya? Coba kita ini ya, benang kusutnya kita rapin ya. Pengen sih ngeluarin statement itu, cuman karena posisinya aku sekarang udah jadi seorang istri. Dalam Islam itu wajib menjaga marwah pasangan. Kita lurusin istri dulu ya. Jadi awalnya itu dari netizen yang kemudian membawa Mawak ke sini. Ya. Gue bingung. Perasaan Inara dulu menjadi orang yang tersakiti. Kok sekarang dia jadi nyakitin orang kan gitu POV gue. Terus isunya itu akhirnya berkembang ke arah sudah nikah siri. Oke, kita lurusin dulu nikah sirinya. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Terjadi. Ada bukti tuh? Ada. Oke. Bukan Dery Sulaiman kan pelakunya kan? Bukan kan ya? Jadi apa yang beredar di sosial media itu semuanya hoax lah. masa semuanya ada yang benar lah pasti. Iya, untuk soal nikah siri ya. Berarti yang benar nikah siri ada ya? Ada. Dan Dery Sulaiman bukan penghulunya. Tidak tahu menau. Termasuk dari awal kalian ketemu itu bukan karena Ustadz Dery ya? Bukan. Kami kenal, dia datang ke rumah karena dikenalin sama teman kami. Dia tuh siapa? Insan. Yes. Insan datang ke rumah karena dikenalin sama temen. Jadi kami lagi itu bukan datang niat langsung melamar, enggak. Kita ngobrol soal bisnis gitu. Awalnya itu. Terus kemudian kalau orang bilang si Fulan ini tahu apa segala macam komunitas lah apa, mereka sama sekali nggak tahu. Jadi pernikahan siri ini yang tahu ya benar-benar keluarga inti aja. Keluarga inti aja. Jadi bukan karena dikenalin pas di komunitas kayak maaf ya kayak pengajian gitu bukan? Enggak. Tapi memang maksudnya kita bukan berarti juga pengen diem-diem kan, juga nggak boleh dalam Islam kan, memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan karena dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu. Apa sih urusan apa gitu? Karena baru kenal ya? Iya biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Pertama ketemunya di pengajian atau dikenalin di mana gitu? Dikenalin di rumah tanggal 14 Juli. Tunggu punten. Berarti dia ke tempatmu? Iya. Dibawa orang? Dibawa orang. Urusan bisnis? Urusan bisnis. Nah, orang itu memang udah kenal sama lu? Iya. Oh, jadi urusan bisnis. Bisnis apa? Ayo waktu itu. Platform travel marketplace. Oh, itu awalnya kenalan lah ya. Sama ada beberapa lini bisnis lain. Langsung suka lu? Enggak dong. Enggak dong. Maksudnya biasa aja lah. Kalau Densu tahu kan, maksudnya kita seorang entertainer di lingkungan yang isinya entertainer juga, kita ketemu banyak orang ya kan, nggak hanya entertainer tapi juga ada pengusaha juga ya kan, dan beberapa profesional, dan
karena kita terbiasa di lingkungan profesional, jadi ya mau bentuk orang itu kayak gimana pun, kayak songkang sekalipun juga kita Sopan harus aja. profesional gitu Sopan kan. aja. Masa kita harus nyinyir, harus judes, harus ketus kan enggak gitu Iya. dong. Kita harus profesional. Bisnis kan ya emang harus ramah. Iya, dan nggak langsung harus suka juga. Nggak langsung harus suka juga dong. Berarti saat itu yang gue tangkep adalah lu biasa aja. Biasa aja, objektif banget. Yang aku lihat ya murni bagaimana peluang bisnis itu, kemudian juga potensinya seperti apa gitu. Oke. Bisnisnya tapi jalan akhirnya bareng. Ya ini jadi tersendat karena ada kasus seperti ini. Oh berarti dari saat itu belum jalan tuh bisnis. Sudah mulai ada. jalan, iya. Cuman kan namanya bisnis itu kan pasti ada investor kan. Kita harus bertanggung jawab sama dana-dana investor itu kan. Oke. Jadi karena ada kasus seperti ini kan mereka juga mempertanyakan Oke. tanggung jawab kami gimana. Terus lu mulai suka kapan? Bisa dibilang bukan suka ya. Mungkin aku lebih ke respect kali ya. Aku hormatnya. Maksudnya aku respect sama dia karena di umur dia yang muda gitu dia bisa memikirkan orang banyak gitu, karyawannya dia. Terus kayak dia bangun bisnis ini untuk supaya bisa memberdayakan masyarakat gitu kan. Termasuk komunitas aku juga karena memang waktu itu dia mau kolaborasikan bisnisnya itu sama komunitas sosial aku. Oh, oke. Jadi awalnya berangkat dari respect. Iya. Jadi intens tuh ketemu urusan bisnis ya. Sampai akhirnya kamu mulai kemakan dengan bujuk rayu ya. Lebih kayak Apa? kayak misalnya kita mau mengajukan bisnis nih, pasti kan ada proposalnya dong. Iya. Kenapa orang harus menerima bisnis kita gitu kan? Betul. Nah dia itu mengajukan itu, maksudnya kayak aku Iya standar aku kan punya bisnis aku punya kan. bisnis, aku punya udah settle segala macam, terus dia juga udah ketemu sama anak-anak dan gampang apet sama anak-anak. Dan kebetulan aku juga memang beberapa lama sebelumnya itu sempat taruh sama orang tapi gagal. Oh, oke. Jadi kalau orang bilang kenapa nggak istiqoroh dulu dalam Islam itu kan harus istiqoroh dulu ya sebelum kita mengambil keputusan. Aku udah istiqoroh dari sejak selesai masa iddah. Oke. Dari sejak selesai masa iddah Iya, sama iya. yang sebelumnya. Iya. Tunggu dulu. Tapi istiqoroh ini bukan cuma tentang jodoh ya kok. Iya, semuanya lah ya. Semuanya, Kan? Jadi lu semuanya. pengennya sebenarnya hubungan lu itu waktu itu taruh atau ada kayak pacaran dulu? Sebenarnya dalam Islam itu ta'aruf itu sendiri artinya kan perkenalan. Perkenalan kan? Kenalan. Kenalannya mah udah lewat Kenalannya bisnis. udah, iya, gitu. Tapi karena aku ngelihat dia, salahnya aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia, aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu, bahwa dia nggak mau, ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen, ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu loh. Tapi lu waktu deket-deket ada rasa nggak? Bingung juga ngejelasin ada rasa Mixed gimana feeling. ya, mixed feeling aja sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Seneng sih seneng, Iya, nyaman mah nyaman. Iya, nyaman iya. Karena kan iya siapa sih yang gak nyaman. Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom. Iya. Belum ada pasangan, terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya. Dan udah pernah ta'aruf juga gitu kan, maksudnya pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu, tapi bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya, jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Karena deket juga, Iya. anak-anak juga nyaman gitu Iya. kan ceritanya kan? Iya. Akhirnya dia nembak tuh ngajak nikah gitu? Iya. Oh, nah waktu dia ngajak nikah dia nggak cerita Nggak. backgroundnya dia udah nikah atau apa? Enggak tuh. Oke. Waktu dia ajak kamu nikah, kamu jawab langsung iya? Aku bilang aku pikir-pikir dulu. Jadi Oh, masih jadi hari itu bukan kayak langsung hari itu akad enggak, tapi kayak udah beberapa kali ngomong gitu sebelumnya gitu. Ada intro-intro lah gitu ke arah sana. Oke. Kan nikah siri. Lu nggak curiga? Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan. Oke. Jadi aku bukan anak gadis ya kan yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi
Saat itu ya kebetulan aku dapat pemahamannya saat itu ya, karena memang aku akuin aku memang kurang pemahaman Nggak apa-apa. saat itu. Iya. Jadi aku pikir yang aku tahu saat itu adalah aku ini kan seorang janda. Iya. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Itu yang aku pahami saat itu, dan nggak wajib juga untuk kayak bikin walimah yang besar-besaran lah, seakan-akan ini pernikahan pertama gitu. Tapi ya bukan berarti kita nggak mau mengadakan walimah juga gitu. Kita mau mengadakan walimah. Kita juga saat itu sudah memenuhi rukun nikah juga. Ada wali, ada dari keluarga aku juga. Keluarga dia salah satu dari orang tua dia juga tahu ada aku gitu. Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Tahan, Winara. Kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah ke jenjang berikutnya itu nikah. Nikahnya harusnya nikah bukan siri dong. Memang niatnya kita bukan nikah siri. Bukan nikah siri. Bukan, tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Iya. Dan lu mau. Iya, karena memang di circle kita, di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Ada beberapa teman aku, misal contoh suaminya kerja di lembaga people gitu ya. Syarat di sana itu tidak boleh menikah. Sedangkan dia sudah mau nikah nih, kan nggak boleh terdaftar. Jadi mau nggak mau harus nikah siri dulu untuk menghalalkan hubungannya. Baru nanti ketika sudah berjalan 1 tahun bekerja di lembaga tersebut, baru diperbolehkan nikah, baru diisbat. Maksud kamu begitu? Didaftarkan di KUA, diadakan walimah seperti itu. Arahnya begitu. Bukan karena kamu udah tahu dia udah punya istri. Bukan. Sekarang kapan kamu tahu dia punya istri? Keterangan Mawar di sini kamu katanya udah tahu. Beberapa hari, beberapa lama setelah kami nikah, tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Belasan lah. Tanggal belasan Agustus. Agustus. Menjelang akhir ya. Oke, bukan Oktober ya? Bukan. Belasan Agustus menjelang Iya, akhir. menjelang akhir baru dia cerita. Aku sebenarnya udah ada istri. Itu sudah nikah siri itu? Sudah. Lu nggak cek dulu belakangnya gitu loh? Karena aku ngeliat dia kan masih muda, jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin, maksudnya dia udah nikah kan, umur 26, maksudnya Gen Z, nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan, kayak. Orang sih nggak percaya lu sepolos itu jujur sih. Iya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Ini kan kita rapiin benangnya satu-satu. Iya, tapi gimana ya? Ya sudah, kalau kamu emang sejujurnya begitu ya udah. Karena orang nggak ada di posisi aku juga saat itu kan, maksudnya aku ngerasa happy ada orang yang mau terima anak-anak aku ya kan, terus dia orangnya baik gitu kan, bertanggung jawab gitu, dia settle juga, jadi aku nggak mikir lebih jauh aja gitu. Kebawa sama perasaan ya berarti ya? Ya kan namanya kita perempuan, apa-apa kita memutuskan sesuatu pakai perasaan. Kalau kita pakai logika nggak akan mungkin banyak kasus viral. Kamu kan nanya orang tua? Aku udah ngomong sama orang tua, aku lagi deket sama orang, aku bilang gitu. Rencana kami dalam waktu dekat mau nikah, nanti kalau udah waktunya untuk diresmikan, kita bakalan undang semua keluarga. Oke. Orang tua fine-fine aja? Ya fine-fine aja, karena mereka ngeliat, by the way ayah aku udah almarhum ya. Oke. Karena mereka ngeliat abang aku, ibu aku, mereka ngeliat aku ya orang yang udah pernah menikah juga gitu. Jadi keputusannya di tangan aku gitu. Harusnya kamu tahu baik buruknya lah ya. Iya. Mereka juga nggak expect akan jadi panjang seperti ini. Gitu. Iya. Oke. Berarti kalau kita tangkap dari penjelasan kamu nggak tahu nih kalau dia udah punya istri. Setelah sudah nikah siri, baru akhirnya dia cerita. Berarti kamu merasa dibohongi tidak? Makanya kan aku bikin LP kemarin. Oh, yang aku cabut. Oke. Kamu pas tahu itu udah punya istri, kamu nggak berusaha untuk ini selesaiin nih gitu? Aku bilang, aku tanya baik-baik kan. Terus bagaimana situasi kalian sekarang? Kalau misalnya dia nggak terima keberadaan aku, bagaimana? Karena biar gimana pun, biarpun kamu bilang udah jatuhkan talak 2, tetap dia secara negara masih sah sebagai istri. Betul.
kamu masih terikat ya, dia masih ada hak atas kamu gitu. Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dan memang dia sebagai suami kan diperintahkan untuk melakukan istri-istri secara adil kan. Jadi aku juga di situ merasa aku butuh keadilan juga gitu. Ya kamu nge-pressure dia kan? Aku nge-press dia, maksudnya kayak ya kalau dia ngerasa memang segitu complicatednya keadaan situasi keluarga dia di internalnya, ya sudah pertemukan aja kami gitu loh. Jangan dia cerita aku soal aku, terus kemudian dia nggak menghadirkan aku di sana. Jadi aku kan nggak punya suara untuk memberikan klarifikasi versi aku gitu loh. Maksudnya secara internal? Secara internal. Jadi dari awal aku udah minta dipertemukan gitu, minta duduk bareng supaya aku bisa menyampaikan langsung ke M gitu. Iya, maksudnya biar internal diselesaikan kan? Betul, karena biar gimana pun ini kan masalah rumah tangga kan. Walaupun orang bilangnya, tapi kan itu keluarga besar kan tetap aja keluarga. Tapi kan urusan rumah tangga itu kan harusnya hanya antara suami dan istri. Iya. Kebayang nggak kalau misalnya Kokoh nih, aku tanya, punya urusan rumah tangga gitu kan. Terus dua keluarga besar ini semuanya ikut turut andil keluarin suara gitu, ngasih suara, ngasih saran. Apa nggak kepala Kokoh pecah? Pusing kan. Nah, yang dia mau itu sebenarnya adalah kita duduk bertiga. Itu yang dia mau. Itu yang dia Dan mau. Dia mengusahakan itu. Dan aku juga menunggu usaha itu. Aku menunggu etikat baik itu. Aku sudah sampaikan bahkan lewat DM ke M. Aku bilang kita harus ketemu. Iya. Karena aku mau nyampaikan situasi yang sebenarnya nih. Karena kamu ngelihat respon dia kurang tuh si Iksannya. Makanya kurang. kamu coba hubungi langsung gitu. Ya, Oh. aku mau mastiin bener nggak kayak gini keadaan mereka yang sebenarnya. Simpang siur, M jawab begini, Insan jawab begitu. Aku kan nggak tahu, aku orang baru kok. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia, sempat di-blok aku. Iya, karena kan dia juga kaget. Aku juga mau ngomong yang sebenarnya, kan nggak DM juga kayak nggak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A lah, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari partisipan lah. Ya intinya Karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, ini aku kasih lihat ini kenapa jadi begini? Kan kita maunya nyelesain ini bertiga. Ini kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Maksudnya gimana posisi aku? Coba aku mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM. Kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Tapi Sampai hari ini loh. Sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh. Aku juga mau ngomong, mau sampaikan. Wah, aku juga ngerasa menyesal. Bahwa aku juga merasa salah. Aku juga mau minta maaf. Tapi kan kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Sedangkan kan kalau memang mereka mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi harusnya kan duduk bertiga. itu yang paling bijak. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 420 juta orang. Kalau yang saya tangkap ya, Inara, bukan saya membela ya. Ya wajar karena dia kan kaget. Tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong chatnya. Iya, akhirnya Dia sempat minta follow aku follow dia, aku di-blok. Aku masih ada bukti chatnya. akhirnya dua istri berantem ya. Ini kita sempat baik-baik aja, dia sempat follow aku. Dia sempat minta follow back. Aku follow. Lah aku malah di-blok, coba. Iya, ya itulah dia. Karena tidak diizinkan ya. Kalau kita dengar keterangannya kan ya. Dia sempat ngebahas masalah itu sama Siapa? M. Emang Kamu siap untuk berbagi kesedihan, berbagi duka, berbagi luka, apa segala macam, ada chatnya. Berarti ada sempat Kami ada sempat ngobrol baik-baik. tapi akhirnya tidak ketemu obrolannya kan ya?
Karena yang aku dengar terakhir itu, kami kan udah ngatur waktu untuk ketemu. Either aku ke sana ya, ke Medan, atau M yang ke Jakarta. Tapi somehow tiba-tiba mereka jadi ada konflik keluarga. Aku nggak tahu, kan aku orang luar, aku nggak tahu apa-apa. Pasti ketarik, kamu nggak mungkin enggak. Aku cuma dapat informasi dari Insan dan dari orang tuanya bahwa yang terjadi ya seperti ini, ada keributan. Apa nggak jadi tambah pelik kalau misalkan aku hadir ke sana? Tapi ada nggak statementmu, ini ya statement yang juga jadi sorotan publik ya. Kenapa aku tendensius statementnya ke dia? Iya, dan kalimat ini. Aku ada chat dia juga. Yang poin di mana saya pastikan saya akan menikah dengan, intinya ya, Iksan, saat status dia itu sah gitu loh. Gue pernah nangkep sih maksud itu. Itu apa ya? Karena aku ngerasa kesel sama Insan. Oke. Jadi waktu itu aku udah kesel, maksudnya kayak aku nggak bisa ketemu sama M, dia juga nggak jelasin dari POV-nya dia aja, aku nggak tahu nih omongannya sebenarnya dari M bagaimana. Jadi aku bilang ya udah aku mundur aja. Aku bilang sama kamu udah Insan. sempat bilang udah mundur aja. Aku mundur. Bolak-balik aku bilang aku mundur, nggak mau. Aku bilang kamu jangan bikin posisi aku jadi orang jahat di sini ya, bilang. Aku nggak pernah mau ya kayak nyakitin hati orang, aku bilang. Sekarang aku ngapain sih kok nyari validasi? Itu Punya suami. dia. Yang aku maksud, lu ngapain sih Hidup masuk? aku baik-baik aja kok kemarin. Iya, lu ngapain masuk ke dalam satu hubungan kayak begini? Kan gini, waktu itu kan kita podcast di sini. Kamu itu perempuan yang tersakiti. Begitu gue dihubungi oleh kreatif gue, ada wanita yang tersakiti oleh kamu. Saya bilang, kok Inara kayak begini sih gitu? Maaf ya. Tapi kan gue nggak ngikutin pikiran Sama buruk. sekali nggak salah kok. Dan aku nggak ngerasa. Aku nggak sama sekali sampai hari ini aku demi Allah aku nggak ngerasa dendam. Karena aku bahkan bilang ke M, aku ngelihat kamu tuh sama kayak aku ngeliat aku dulu. Mau orang bilang dia nggak bijak lah, buka aib, begitupun dengan aku dulu. Tapi ya balik lagi, itu cuma perempuan. Nangkep. Jadi dengan semua usaha ini yang kemudian akhirnya M datang ke podcastku, dia kan membawa barang bukti. Barang bukti yang dia bawa kamu udah nonton dong pasti. Atau kamu udah Nggak nonton? sampai selesai sih. Nggak kuat ya? Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Nah, Aku udah lihat sih karena udah melalui proses ini kan lidik ya. Iya. Lidik, udah interview sama penyidik dan aku udah lihat sendiri barang buktinya. oh kamu udah lihat barang Sudah, buktinya? sudah. Itu kamu? Aku ngerasa itu nggak seperti yang dituduhkan. Iya, tapi kamu ngelihat itu kamu kan? Atau bukan? Nggak, kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa Kurang jawab. jelas karena itu kamu nggak bisa jawab. Gak apa-apa kalau kamu nggak bisa jawab. kamu Iya, bisa karena jawab. jujur videonya udah dipotong-potong, terus udah nggak jelas juga, burem. Jadi kayak aku bingung, aku mau bilang apa. Iya, oke. Tapi kamu tahu pasti itu kamu atau nggak? Nggak mungkin kamu nggak tahu kalau kamu udah lihat Aku barang. kurang pasti itu kayaknya kurang jelas juga videonya. Tapi lokasinya pasti kamu tahu, nggak mungkin nggak? Lokasinya mirip. Mirip, oke. Intinya kamu nggak bisa jawab ini dengan jelas karena ini ada urusan hukumnya kan? Ya. Oke, itu aja udah. Berarti kamu Karena nggak kan bisa masih bergulir Oke. proses hukum. Tapi kamu tahu benar dan salah di situ tahu dong ya? Tahu. Benar dan salah maksudnya dalam Maksudnya hal- apakah itu benar kamu atau enggak kamu tahu. Cuma kamu nggak bisa sampaikan karena ini ada urusan hukumnya kan ya? Iya, karena kan kalau misalnya kita memberikan statement yang ternyata tidak sesuai dengan hasil dari proses hukum, kan jadinya kita menyebarkan hoax. Oke, berarti itu kau tidak jawab, simpan untuk urusan hukumnya ya. Nggak apa-apa, kayak begitu jawabnya. Jadi supaya clear juga. Artinya kamu anggaplah, kalau kita anggap bahwa di dalam, kita anggap di dalam video itu adalah kamu dengan Iksan, kita anggap, dan kemudian sudah berhubungan suami istri, dan kalau kita anggap begitu berarti terjadinya setelah kalian sudah menikah siri. Ya namanya orang menikah kan pasti ada memenuhi kewajiban, ada memenuhi hak kan. Berarti sudah menikah siri ya? Sudah nikah siri, tapi kalau misalkan kok tanya dalam video itu kita ngapain, yang jelas itu tidak sesuai dengan seperti yang dituduhkan. Oke, ya intinya udah nikah siri gitu kan. Jadi supaya
jangan sampai ada narasi kalian itu belum nikah siri. Karena kan yang bikin bingung itu adalah beneran nikah siri nggak sih? Iya. Terus video itu kalau memang ada, seperti apa yang disampaikan oleh Mawa, itu setelah nikah siri atau sebelum nikah siri, itu yang orang bingung. Kalau seandainya kami memang belum nikah siri, Ya, pastikan aku akan mengambil jalur menuntut balik dengan pasal pencemaran nama baik. Karena aku nggak merasa aku punya hubungan sama Insan. oke. Aku nggak merasa aku punya komitmen sama dia. Oke. Tapi karena posisinya aku seorang istri, ya bagaimana? Oke. Aku juga menuntut hak aku. Aku kan juga warga negara Indonesia, aku punya hak hukum. Iya. Oke. Nah, kita bahas sekarang tentang CCTV itu, berarti kamu sendiri belum bisa bahas lebih jauh bahwa itu adalah benar kamu atau tidak. Iya. Oke, berarti kalau kamu belum bisa jawab lebih jauh, kita juga nggak akan bisa bahas siapa yang menyebarkan. Oh ya nggak bisa, karena Belum bisa ya. semua kan masih bergulir ya Iya, proses hukumnya. oke. Cuman memang yang di laporan aku, yang di Barreskrim untuk illegal akses ini sudah naik sidik. Oke. Tapi belum ada penentuan tersangka ya. Belum. Nanti setelah sudah ada baru bisa dijelaskan lebih jauh ya. Iya. Oke. Jadi aku nggak mau mendahului penyidik lah. Nggih. Siap. Sekarang kita kembali ke posisi setelah Mawa di sini. Ya. Harapan saya kan Inara muncul waktu itu untuk ya ngomong begini aja gini kan maksudnya. Tapi waktu saya kabarin kamu kan saya bilang, Inara ini ada seorang perempuan datang ke saya namanya Mawa. Dia itu katanya beginilah yang dia cerita. Nah, ini aku sampaikan ke kamu ya gitu. Karena aku posisinya sebagai media aja kan aku bilang gitu. Ya. Terus kamu bilang iya kok nanti aku kabarin kalau aku butuh apalah gitu. Tapi aku juga ngerti kamu butuh waktu untuk menghadapi ini mental Mencerna pasti. semuanya. Nah mental kamu pada saat itu naik bergulir 1 minggu ke depan seperti apa? Banyak sih campur aduk, karena siapa yang nggak sedih sih? Hati seorang ibu mana yang nggak sedih, yang nggak bisa ketemu sama anak-anaknya selama hampir 2 bulan. Itu 1 poin. 1, 2, aku punya komunitas sosial yang nggak tahu apa-apa. Yang di framing seakan-akan mereka ini dalang Dari ini semua. ya, Jadi kamu ada ngerasa nggak enak hati sama mereka? ke banyak orang. Ke brand, ke PH film, ada yang di-cut. Bingung. Mau jelasinnya gimana? Iya, karena orang semuanya sudah terlanjur menerima informasi itu, Ditelan kan? ya, hanya dari satu pihak. Jadi, dan aku juga ngerasa aku nggak punya hak untuk ngejelasin, ngerti gak sih? Kok kayak aku nih posisinya juga orang baru. Iya. Orang baru, aku nggak tahu apa-apa, aku baru kenal juga. Aku juga mengharapkan untuk dipertemukan, tapi ternyata ya nggak bisa. Mau bilang diri benar tapi posisi juga Aku salah. nggak mau sama sekali bilang aku benar. Iya, kalau istilahnya mau Aku bilang juga benar salah. posisi salah. Jadi bingung ya. Iya, aku juga salah karena aku nggak nanya, karena aku kurang detail, karena ya bisa dibilang mungkin terserah orang mau bilang aku bodoh atau apapun itu. Aku terima gitu. Aku juga nggak pernah mempermasalahkan orang mau jatuhin nama aku, mau ngejudge aku, mau menghakimi aku, mau menghina aku, nggak masalah sama sekali. Karena sedari awal aku hijrah, dari awal aku nikah sama mantan, aku udah niatin, ya udah aku nggak, hidup aku yang saat ini aku jalanin ya udah itu yang amanah dari Allah gitu loh, bukan sosmed kemarin itu tools doang buat aku. Buat cari duit lah. Buat cari uang, buat menyampaikan syiar. Jadi kalau misalnya Allah mau ngambil itu semua, nggak apa-apa, aku ridho. Orang bilang udah nggak bisa lagi jadi artis, nggak masalah. Aku nggak pernah anggap diri aku artis. Aku tetap anggap diri aku dari awal aku ibu rumah tangga mencari keadilan, itu doang. Aku cuma mau nyampein
Aku di sini aku nyari solusi satu. Aku nggak nyari pembelaan. Aku nggak membenarkan diri aku, nggak. Aku cuma mau kasih tahu bahwa kita, segimanapun terpuruknya posisi kita sebagai seorang istri, tetap nggak diperbolehkan untuk mengumbar aib rumah tangga. Itu yang aku ambil pelajaran selama aku comeback. Walaupun Aku kan berguru sama banyak ulama. Makanya aku akuin, aku fakir ilmu. Aku kurang ilmu, makanya aku belajar. Makanya aku bangun komunitas ngaji supaya aku lebih paham. tapi dulu kamu istilahnya sama netizen yang waktu kejadian dulu pada saat kamu mengalami posisi kamu kan korban ceritanya dulu. Iya, karena Kamu posisi aku saat itu, istilah netizen itu mengumbar juga. betul, aku nggak mungkiri itu. Tapi saat itu, aku udah sempet minta islah, damai sama mantan. Iya. Aku cari posisi dia di mana, aku samperin dia ke tempat dia sembunyi. Aku ajak damai. Sebelum akhirnya aku bikin laporan polisi. Aku bilang aku mau take down semua postingannya. Seminggu jaraknya itu setelah viral. Aku bilang aku klarifikasi, aku yang salah, aku gak masalah. Dicaci sama orang se-Indonesia. Yang penting anak-anak bisa tetap ketemu sama dedinya. Tapi dibilang nggak bisa. Kamu itu Dan aku yang dilaporin kan, pertama kali aku Iya. yang dilaporin. Jadi aku yang harus membela diri aku. iya. Kamu itu kayak kejebak di satu posisi yang dia tuh masuk ke dalam posisi yang dimana dia tuh lagi ada di situ juga dulu gitu kan. Cuman ini beda peran aja nih gitu. Makanya aku pribadi waktu itu berharapnya kamu muncul memberikan keterangan yang nggak harus di sini. Iya. Kan sebenarnya pribadi aku juga nggak harus di sini. Cuman maksud gue berharap kamu muncul memberi keterangan. Yang muncul malah Iksan Iya. di podcastnya Dr. Richard ya. Itu kamu tahu nggak pas dia muncul waktu itu? Tahu dia muncul. Tahu karena Dia kan cerita. diinformasikan sama ini juga kan, sama hostnya juga. Dr. Richard, Iya. bekas BA juga. Iya. Diputus ya kontrak kerja dia. Enggak sih, emang udah dari lama nggak lanjut. Diperhalus ya bahasanya. Iya. Oh, iya. Jadi sekarang gini, kenapa dia bisa muncul di sana? Aku nggak tahu sih. Kan dia suamimu. Ayo, Kan saat itu kami memutuskan untuk apa ya? break dulu. Iya, aku. Kesel. Ini gara-gara lu nih, gitu maksudnya. Iya. Coba dari awal lu ini ngomong ke istrimu Iya, ini maksud aku beresin. kayak, ya dia kan seorang suami, harusnya punya sikap. Nah itu dia punya sikap kan, dia muncul Dr. Richard kan. Iya. Itu permintaan dia. Nggak tahu, aku nggak tahu. Cuman yang aku sesalkan itu kenapa sedari awal dia nggak ambil sikap. Dari sebelum kenal sama aku. Ya, Kalau oke memang lah. dari awal ada konflik. Ya, Kenapa aku dihadirkan ketika mereka belum menyelesaikan konflik mereka gitu. ya itu Aku salah. kan nggak tahu apa. Ya istilahnya itu kan salah yang harus dia perbaiki. Nah dia coba perbaiki dengan muncul di sebuah podcast kan istilahnya begitu. Nah saat podcast itu kalian tuh masih bersama kan? Ya, karena kan ini bukan pacaran ya, bukan kayak semudah udah nikah bilang siri putus, kan, iya. balik Berarti lagi. kan ada koordinasi. Nah sekarang aku mau tanya sama kamu, saat itu waktu dia muncul di podcast, kamu mengizinkan tidak? Aku bilang terserah. Terserah, berarti tidak jelas ya. Iya. Itu dia putusan dia sendiri atau dia? Keputusan dia sendiri sih kayaknya. Karena kan Keputusan nggak dia ada sendiri. manajemen kayak gitu-gitu, nggak Oke, ada. berarti keputusan dia sendiri mau mengklarifikasi di sebuah podcast. Iya. Dia menghubungilah Dr. Richard gitu kan? Dia Dia akhirnya sih bilangnya dia yang dihubungi. Oke, dia dihubungi Dr. Richard. Oke, dia klarifikasi lah di sana, gitu kan? Setelah dia klarifikasi, kamu nonton dong. Aku nggak nonton sampai selesai sih, semua tayangan tentang dia tuh tentang dia nggak ada yang aku tonton pun kayak sekilas doang, habis itu aku tutup sosmed. Jadi kayak dari awal aku udah nggak buka sosmed sih. Aku netralisir semuanya. Biar nggak tambah stres ya. Iya. Nah,